Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Tias dan juga Utas atas kesempatan hari ini, di mana aku dipercayakan untuk em, sharing tentang materi bagaimana memaksimalkan pendapatan dengan faceless marketing gitu. Sebelumnya aku izin ya, aku off cam, jadi biar stick sama faceless-nya. Oke. Eh, Sebelum materi, izinkan aku memperkenalkan diri. Salam kenal, aku Kamila. Saat ini aku berprofesi sebagai social media manager dan juga virtual assistant, di mana aku memasarkan jasaku ini dengan cara menjadi faceless content creator yang alhamdulillahnya juga bisa dimanfaatkan dalam menjual produk digital. Jadi apa itu faceless marketing? Faceless marketing adalah kegiatan pemasaran tanpa menampilkan wajah atau figur yang menonjol, atau dalam kata lain, kita ngonten itu secara anonim. Strategi membangun bisnis identity tanpa mengandalkan wajah spesifik atau individual personality. Jadi poinnya bukan ada wajah atau tidak ada wajah dalam kontennya, melainkan tidak ada sosok spesifik yang berkaitan antara merek dengan individualnya. Nah, umumnya strategi faceless marketing ini dilakukan dalam pemasaran perusahaan. Kita coba lihat ya. Ini contoh brand dengan menerapkan faceless marketing. Ini ada Samsung dan juga Netflix. Kita nggak tahu siapa sosok di balik akun Samsung dan juga akun Netflix ini. Jadi faceless marketing bukanlah nggak adanya wajah dalam feed kita, melainkan tidak ada sosok yang melekat dalam brand itu. Sedangkan untuk brand with face seperti ini, kita bisa tahu siapa sosok di balik akun ini gitu. Karena wajah mereka ada di setiap konten bisnisnya. Wajah admin ini melekat dengan bisnisnya. Ini seperti contohnya akunnya Optik Dilunet dan juga Tenno The Attire. Lalu bagaimana penerapan faceless pada personal branding? Ternyata faceless ini bukan hal baru, teman-teman. Tapi sempat menjadi tren di 2023 karena adanya nafas baru untuk introvert yang tidak mau tampil di depan kamera. Contohnya nih, Omobi. YouTuber Omobi ini kan juga sudah menerapkan faceless marketing ini. Atau yang sempat viral di tahun lalu, itu ada konten kreator, konten resep dari DEMB, dan juga mungkin gambaran, sebagai gambaran aja ada DJ atau pemusik dari Marshmello. Aku kasih contoh DJ ini buat gambaran aja ya teman-teman, kalau penerapan faceless ini bukan hanya karena batasan agama, tapi juga sebenarnya mencakup strategi marketing yang lebih general. Jadi dari sini kita bisa dapat nih gambaran tentang nggak harus tampil wajah kok untuk bisa sukses konten gitu. Jadi semoga ini bisa jadi angin segar buat teman-teman yang mau konten tapi masih ragu gitu karena malu tampil wajahnya atau nggak pede tampil wajahnya gitu. Oke, lalu kenapa sih orang-orang ini kok mau faceless marketing gitu atau melakukan faceless ini? Apa sih keuntungannya gitu? Ternyata untuk personal branding, faceless ini bisa menjaga privasi. Kita nggak perlu takut kalau dapat hujatan netizen di sosial media gitu. Ya pasti kan karena kita we cannot make everybody happy gitu kan ya. Jadi ya pasti hujatan akan ada aja gitu. Tapi kita nggak ngerasa perlu down karena di real life nggak ada yang kenal kita juga gitu. Atau misalnya kasus lain gitu, di real life kita itu nggak sengaja ada hilaf gitu, entah buang sampah sembarangan lah atau naik motor nggak pakai helm lah. Kalau misalnya kita mungkin kelihatan wajahnya nih, kita mungkin bisa aja di foto terus habis itu disebarin gitu. Tapi kalau misalnya faceless ini kan aib kita itu masih terjaga dan nggak ngaruh gitu ke personal branding kita yang kita buat di sosial media. Dan alasan lain adalah karena tidak perlu kamera ready, jadi bisa hemat waktu juga. Apalagi buat kita mungkin yang perempuan di sini, yang pinginnya tuh kayak cantik di depan kamera gitu. Tapi dengan faceless ini kita nggak perlu ribet, buang waktu untuk dandan hanya untuk konten gitu. Lalu untuk brand,
Apa sih keuntungannya? Untuk brand itu bisa fokus ngomongin produknya, bisa fokus pada brand identity-nya, karena nggak tergantung pada personal admin atau influencernya. Terus kira-kira apa aja ya kekurangan dari faceless marketing ini? Untuk personal branding jujur akan kurang mudah diingat. Karena apa? Karena orang akan mudah ingat muka tapi susah ingat nama gitu. Sama kayak kalau kita tiba-tiba di jalan gitu, disapa orang gitu. Kita bisa tuh lupa namanya, tapi kita ingat atau kenal sama orang ini, kita kenal nih. Tapi ya hasil jadinya kayak nggak bisa nih bales nyebutin namanya itu nggak bisa gitu. Ada yang pernah kayak gini nggak? Bisa sama orang tapi nggak inget gitu. Nah, dan juga agak lebih sulit untuk membangun kepercayaan karena personalitinya susah untuk disampaikan. Lalu untuk bisnis branding, kekurangannya adalah tidak mudah mengikuti tren karena banyak tren viral itu karena influencernya di mana mereka itu menampilkan wajah. Jadinya susah buat bisnis itu untuk ngikutin tren yang sama gitu. Kemudian juga kurangnya atau kesulitannya membangun koneksi emosional karena balik lagi cukup menantang untuk menyampaikan personality kita hanya dengan lewat suara dan juga tulisan. Kekurangan lainnya juga resiko terlihat generik atau berbeda karena kita cuma bisa mengandalkan brand identity-nya aja. Sama seperti dulu itu pernah ada masanya itu Grab sama Gojek itu susah dibedakan karena warnanya sama-sama hijau. Tapi setelah Gojek punya ciri khasnya sendiri, memasukkan lebih banyak personality brandnya, misalnya kan, misalnya nih dengan tone suara laki-laki beratnya itu yang biasanya di akhir konten tuh eh, mulai dulu, bukan mulai dulu aja ya, kalau itu Tokopedia ya itulah pokoknya. Tapi dari situlah mereka perlahan mulai bisa membedakan atau kitanya bisa membedakan mana Gojek, mana Grab. Lalu gimana cara mengatasinya, mengatasi kekurangan faceless ini? Poin pentingnya itu fokus pada menghasilkan konten yang berkualitas tinggi. Bisa dengan cara editingnya, bisa dari cara penulisan kontennya, bisa juga dari cara penyajian kontennya gitu. Contohnya nih seperti Omobi. Omobi ini disukai karena gaya penyampaian informasi otomotifnya yang humoris dan juga informatif. Dan juga DEMD disukai karena penyampaian konten resepnya yang humoris dan juga nyeleneh gitu. Atau DJ Marshmello ini dengan gaya musiknya yang unik, yang memadukan musik genre elektronik dan pop dan hip hop seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pikirkan kontennya akan dikemas seperti apa yang membuat konten kita lebih unggul dengan konten lainnya. Jadi, with face or faceless, itu sebenarnya hanya sarana memasarkan aja, kita mengemas konten kita. Kunci pentingnya dalam memaksimalkan pendapatan lewat konten marketing adalah bagaimana kita bisa menyediakan produk market fit, yaitu bertemunya offer dengan niche atau target market yang sesuai, dikemas dengan konten yang relatable dan valuable, yaitu dengan tahu apa yang audiens rasakan nih setelah nonton konten kita, apakah mereka merasa terhibur, atau mereka terasa insightful, atau merasa termotivasi kah, seperti itu. Dan lalu dikemas dengan strategi konten funnel, mana konten yang untuk awareness, yang konten yang bisa membuat mereka sadar kalau mereka itu punya masalah dan kita punya solusinya gitu. Mana konten yang untuk consideration gitu. Mana konten yang untuk consideration atau mana konten yang untuk conversion gitu, yaitu konten yang membuat mereka itu percaya sama kita. Kalau lewat kita lah masalah mereka itu bisa terselesaikan gitu. Tadi aku salah nyebutin, awareness itu konten untuk menarik orang tahu gitu siapa kita ya. Jadi memang tujuannya itu kayak virality gitu. Tapi kalau untuk consideration,
Itu konten yang untuk membuat mereka sadar kalau mereka punya masalah dan kita punya solusinya. Gitu. Kalau conversion yaitu tadi konten yang membuat mereka itu percaya kalau kita itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Oh, oke deh, materinya dari aku sih sampai sini. Sebelum kita lanjut ke Q&A, mungkin teman-teman kalau mau keep in touch bisa follow atau DM aku di dua akun ini. Kalau yang akun Kak Kamila ini akan banyak bahas soal sosial media dan bisnis. Kalau yang income not halal akan banyak bahas soal peluang-peluang menghasilkan pemasukan dari konten. Oke, paling segitu dulu deh, Kak Tias. Oke, Mbak Kamila, thank you. Jadi mungkin kita akan lebih banyak Q&A aja ya sama teman-teman. Pasti banyak banget yang penasaran. Ini tadi di atas udah ada satu nih pertanyaan, Mbak. Eh, tapi saat faceless, apakah jadi lebih sedikit untuk kerja sama brand? Nah, itu gimana nih kalau dari pengalaman Mbak Kamila sendiri? Enggak ya, karena ternyata ya banyak juga tadi seperti tadi di EMB itu kan besar juga. Omobi itu kan juga bukan orang baru gitu loh. Mereka apa Omobi itu kan juga ya followernya udah jutaan, selalu subscribernya udah jutaan. Jadi ya balik lagi gimana brand itu akan datang itu dengan gimana sih cara kita mengemas kontennya gitu, gimana sih cara kita untuk menarik orang agar mau menonton konten kita, itu sih kekuatannya. Jadi memang ada pada kekuatan dari penyampaian konten kita itu tadi, bukan dari ada wajah atau enggak, atau good looking kah kita atau enggak, bukan dari situ, gitu sih paling. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak bikin video yang, oh mungkin Kak cara bikin video yang menarik dengan faceless, gimana caranya gitu kali ya? Mungkin boleh dikasih tips dan trik sedikit buat Mbak Kamila, Kalau dari yang Mbak Kamila. Iya, kalau video secara penulisan itu seperti tadi ya harus ada unsur relatable-nya atau ada unsur valuable-nya gitu. Jadi orang tuh tahu gitu, eh, kita itu tahu apa sih orang yang orang rasakan gitu setelah menonton konten kita. Tapi kalau secara editing atau secara apa namanya pengambilan video itu sebenarnya sih sama-sama aja. Eh, kayak kita lihat kontennya DMB itu kan juga sebenarnya nggak ada yang wah-wah gimana gitu. Kita bisa lihat kalau ya udah DMB sudut pandangnya adalah tangannya dia dengan ketika dia lagi masak gitu. Jadi ya itu aja. Tapi kan orang nggak cuma lihat pengambilan videonya, orang itu yang orang nikmati adalah bagaimana konten itu dikemas gitu. Yang bikin orang pingin komen kan apa? Karena eh, voice overnya kan yang lucu kan. Nah itu dia. Jadi ketika orang pingin komen, ketika orang merasa terhibur atas kontennya di IMB, itulah yang bikin dia pingin komen, dia pingin share, dan akhirnya akun itu grow seperti itu. Oke, oke, semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak, mungkin tadi di awal sempat agak telat ya ini. Pertanyaannya dari yang tadi udah dijelasin, nanti boleh dijelasin lagi dari Mbak Kamila. Mm. Gimana cara memulai personal branding dengan faceless karena akun masih baru, jadi biar mudah dipercaya dan diingat gitu Mbak. Kalau akun masih baru sebenarnya kalau misalnya untuk Instagram nih ya, kita memang enaknya sih lebih fokus pada pembuatan konten-konten atau video-video pendek gitu karena cakupan jangkauannya itu lebih besar gitu. Jadi bisa di situ. Dan cara buat kontennya yaitu tadi dengan memberikan konten yang valuable kepada eh, audiens kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Salam, terima kasih sharingnya. Mau tanya, saya introvert juga, kurang pede di kamera dan kurang pede pakai suara sendiri juga. Kalau pakai AI, apakah boleh nih Mbak? Oh, tentu boleh dong, tentu boleh. Itu memang ya itu tadi kita harus bisa apa ya, keep up dengan teknologi gitu dan itu salah satu enaknya konten sekarang gitu loh. Udah disediain AI, udah disediain em, apa ya? Udah disediain ya ini tanpa faceless tanpa tanpa wajah juga bisa gitu. Jadi ya memang akhirnya nggak ada alasan lagi nih buat kita nggak ngonten kayak gitu. Cuma memang kalau misalnya mau konten tanpa konten pakai suara AI, coba cari suara AI yang natural gitu, jangan yang
udah kita nggak pakai faceless, terus habis itu suara AI-nya itu pakai yang suara yang mbak-mbak Google gitu, itu mungkin Mhm. agak lebih ya aku nggak tahu sih hasilnya gimana, tergantung kontennya lagi, tapi ya mungkin bisa dicari aja yang lebih eh, natural gitu, biar ada personalitinya, biar lebih tercipta gitu sih. Oke, jadi tetap semangat konten walaupun introvert bukan menjadi halangan gitu ya, Mbak? Iya, betul betul. Karena apalagi sekarang teknologi udah canggih banget, jadi bisa boleh disesuaikan aja suara AI-nya yang tetap natural gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Mbak, ya. Nah ini ada pertanyaan lagi, Kak, bener nggak sih update kontennya biar banyak viewer itu ada waktu-waktu tertentu gitu? Ada, tapi tergantung dari akunnya teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat insight dari akun teman-teman itu, yang paling rame itu di akun mana, di jam berapa gitu, sorry. Di jam berapa, ramenya itu jam berapa. Ada yang mungkin target marketnya ibu-ibu gitu. Jadi mereka lebih banyak aktifnya itu di pagi hari setelah apa namanya, setelah antar anak sekolah jam-jam 8 gitu, setelah semuanya beres mereka bisa ngecek sosial media gitu. Atau mungkin yang target marketnya bapak-bapak gitu, mungkin yang paling ramenya setelah mereka pulang kantor. Jadi benar-benar harus dilihat lagi di insight dari akun kita bagaimana. Oke, jadi tetap disesuaikan dengan targetnya kita ya, ke Betul. audiensnya kita, ke siapa, jadi disesuaikan aja gitu. Ya. Oke, jadi nah untuk pertanyaan selanjutnya, nah kalau untuk video pendek nih Mbak, mesti satu tema atau bisa acak nih? Satu tema ini gimana nih maksudnya? Satu tema itu apakah tema niche-nya atau gimana nih? Mungkin bisa dielaborasi. Iya, boleh nanti di chat lagi ya untuk Kak Della Zulianda, kalau udah, kalau misalnya belum kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Kalau nggak nampilin wajah tapi sosoknya kuat nih seperti Mas Fikri ya, Mm-mm. Dan Rianto Astono, apakah bisa dikatakan sebagai faceless marketing juga nih, Mbak? Iya, betul. Itu juga sebagai salah satu bentuk faceless marketing, faceless marketer. Jadi memang ya, iya itu tadi apa namanya, kegiatan tanpa wajah atau tanpa ada sosok yang menempel gitu tadi sih. Dan balik lagi kan, personal branding itu kan juga apa ya? Ya pasti sosok kan, kalau ngomongin personal kan pasti sosok kan. Jadi ya itu tadi bedanya. Oke. Nah, kalau ini ada pertanyaan juga. Saat ini konten yang paling menarik itu tentang apa ya, Mbak? Mungkin terutama kalau untuk faceless marketing. Waduh itu gimana ya? Tergantung nih masing-masing sih teman-teman. Jadi benar-benar konten yang rame itu nggak akan bisa dikategorikan dalam satu jenis konten atau satu niche gitu, karena kan setiap orang itu punya preferensi masing-masing, kesukaan mereka masing-masing gitu, dan kesukaan masing-masing ini juga pasti punya marketnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya masak gitu, yang konten aja tentang masak ya pasti akan ramai juga kok, tentang konten masak gitu, atau mungkin sukanya tentang otomotif gitu, ya teman-teman bisa ngonten tentang otomotif, ya pasti akan ketemu marketnya sendiri untuk otomotif sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak terbatas juga ya, Mbak, untuk konten faceless marketing ini? Betul, tidak terbatas. Jadi ya benar-benar ya itu hanya sarana tanpa wajah gitu, dan juga kalau untuk di branding itu sarana tanpa sosok yang melekat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, kalau dari Mbak Kamila sendiri ada tips software suara AI yang natural nggak nih, Mbak? Atau pernah pakai gitu? Tadi aku sempat dapat nih iklannya, cuma qadarullah aku nggak ingat. Cuma gimana ya kita mau ngasihnya. Tapi ada, nanti teman-teman bisa searching aja atau cari di Mhm. YouTube gitu tentang rekomendasi suara AI yang natural gitu, pasti adalah orang yang pernah review tentang hal ini. Oke oke. Kalau untuk pemula nih, kira-kira platform apa yang lebih oke dan mudah buat share konten-konten kita? Aku nggak bisa bilang secara pasti apa ya, karena kayak gimana ya, memang ada unsur hokinya juga untuk bisa viral di sebuah platform gitu, kayak di Instagram itu ada unsur hokinya. Ada orang yang bisa viral di TikTok, tapi di Instagramnya
loyo gitu. Ada yang Hmm. aku juga pernah di Instagram aku viral, tapi ketika dibawa ke TikTok juga loyo. Jadi ya memang paling enak sih dites dua-duanya. Terus habis itu ketika kita tahu, oh ternyata yang paling bekerja untuk kita platform TikTok nih, ya udah berarti kita bisa fokus ke TikTok, dan yang Instagram atau yang di short itu bisa mirroring aja gitu, atau hanya posting gitu. Itu sih paling. Oke. Tapi intinya Kalau sih fokus dulu di satu platform sebelum kita melebar ke mana-mana gitu sih. Oke. Kalau dari Mbak Kamila sendiri, kemarin waktu mengawali faceless marketing ini berarti dimulainya dari platform apa nih, Mbak? Aku di Instagram karena memang lebih apa ya, familiar dengan platformnya sendiri gitu. Mhm, mhm. Oke, berarti, kalau dari pengalaman Mbak Kamila kemarin mulainya di Instagram gitu ya. Nah, mungkin Mm-mm. kalau untuk teman-teman bisa dicoba juga gitu, tapi bisa dicoba di platform lain juga. Jadi nggak pakem harus Instagram Instagram misalnya gitu betul. kan ya, Iya. Mbak, ya. Jadi bisa dicoba aja beberapa platformnya itu, tapi kalau dari pengalamannya Mbak Kamila sendiri kemarin karena lebih familiar pakai Instagram, jadi dimulainya dari Instagram, kayak gitu sih. Aku kemarin juga lagi aktif di thread, dan aku Mmm, ngelihat agak cukup ramah untuk konten di thread ini, karena cuma butuh tulisan aja dan belum banyak apa ya, sepertinya belum banyak penggunanya, belum banyak pengguna gitu. Jadi mungkin mhm. kesempatan kita bisa viral atau lebih dapat banyak view itu mungkin bisa dicoba sih di thread juga. Iya, betul, betul. Oke, nah kalau untuk pola funnel yang digunakan Kak Kamila sebagai faceless ini apa? Funnel konten itu tadi seperti yang aku udah jelasin ada tiga, yaitu ada awareness, itu memang untuk apa namanya, ini funnel kan konten kan ya, bukan, atau funnel Iya, apa nih? Funnel konten kan ya. iya, Kalau untuk funnel konten itu tadi itu ada awareness, consideration, sama conversion, itu sama sih. Marketing juga sama kan, seperti itu juga. Cuma kalau di konten eh, konten sosial media itu awareness-nya itu kita kayak cek-cek nih apa sih yang potensi untuk viral gitu. Jadi kita bisa ikutin tren. Jadi kayak konten-konten yang ngikutin tren itu salah satunya adalah untuk konten awareness gitu. Jadi memang nggak ngomongin tentang produk, dia lebih ngomongin tentang bagaimana sih supaya relate, atau bagaimana sih konten ini itu bisa lebih berpotensi viral. Tapi kalau untuk konten consideration dan konten awareness itu peluang untuk viralnya justru kecil gitu. Tapi di sini kita lebih banyak ngomongin tentang produk, lebih banyak ngomongin tentang eh, ya itu tadi, mengubah bagaimana orang yang nonton untuk mau membeli produk kita. oke. Nah, kalau untuk pemula Mbak, gimana sih cara menaikkan followers gitu? Mungkin ada tips dan trik pas awal-awal Mbak Kamila memulai? Harus jelas konten kita ini bahas tentang apa, niche-nya itu apa. Jadi jangan sampai acak-acakan gitu. Kadang bahas tentang, misalnya kadang bahas tentang mental health, kadang bahas tentang masak. Nah itu jangan dicampur aduk. Jadi benar-benar kita tahu niche kita itu siapa. Kita fokus dulu di niche itu. Misalnya entah 1 bulan kita coba ngonten terus tentang itu. Ada nggak yang naik gitu. Kalau nggak ada mungkin bisa deh coba sisipin konten yang lain gitu. Kita coba uji coba lagi. Nah, dari situ setelah kita menentukan niche kita apa, itu bio-nya kita juga harus apa ya, mengajak orang untuk follow gitu. Jadi tahu nih konten kita itu tentang apa gitu. Kalau kayak aku kan ada yang tentang bahas sosial media manager gitu, bahas tentang konten-konten sosial media gitu. Jadi orang yang follow aku adalah orang-orang yang memang tertarik tentang sosial media seperti itu. Dan di situ kita bisa bikin CTA juga di caption dari konten-konten kita. Misalnya kayak, yuk follow akun aku untuk konten menarik tentang sosial media marketing lainnya gitu. Jadi orang itu merasa ingin untuk follow gitu. Karena memang CTA ini ngaruh banget. Aku lihat juga beberapa ada orang yang kontennya tuh sering viral, kayak 4M, 12M gitu. Tapi setelah dilihat akunnya ternyata cuma 30.000 follower aja gitu. Mungkin kalau aku lihat dari pola-polanya adalah mereka, dia ini jarang untuk memberikan CTA untuk ngajak orang untuk follow akun dia. Gitu sih. Jadi CTA itu yang penting ya, jadi biar
penasaran kali ya Mbak ya, jadi penasaran mau Jadi, follow lagi untuk biar tahu konten-konten lainnya. tujuan follow dia itu apa gitu sih. Betul, betul. Oke, lanjut lagi. Bagaimana cara membangun trust yang kuat bagi viewers dan calon klien terhadap konten faceless kita? Mengingat personal branding dengan wajah cukup signifikan dalam mempengaruhi atau menginfluence masyarakat. Contoh, barang yang dipromosikan artis lebih laris dibandingin yang dipromosikan bukan artis. Em, Kalau misalnya barang ya, kita ngomongin, kalau misalnya ngomongin klien itu kan biasanya ngomongin service ya. Kalau ngomongin service itu sebenarnya konten kita cuma perlu nunjukin keunggulan dari eh, kekuatan atau keunggulan dari kita itu apa gitu. Gimana sih kita bagus atau gimana kita kuat dalam melakukan service kita gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk artis atau enggak, gimana ya? Aku nggak bisa bilang, aku cukup banyak menemukan kalau ngendorse artis itu nggak se-powerful itu kok gitu. Tergantung lagi match atau enggaknya antara artis itu tadi dengan produk yang ditawarkan gitu. Dan kalau kita lihat ya, misalnya nih konten-kontennya Denny Sumargo. Hampir kebanyakan kontennya Denny Sumargo itu dia eh, tentang iklan karena dia ngendorse ngendorse ngendorse. Dan view-nya itu banyak-banyak kayak 12 M. Ya, banyak lah viral. Tapi ketika kita ngomongin Raffi Ahmad, walaupun followernya lebih gede, tapi ketika dia ngonten tentang apa namanya ngiklan atau apa, ya view-nya nggak banyak gitu. Jadi ya balik lagi tergantung gimana cara kita ngemas konten kita itu sendiri sih. Oke, jadi tetap walaupun mungkin karena artis sering warawiri aja kali ya, jadi kesannya Mm-mm. memberikan influence yang besar banget gitu. Padahal mungkin belum tentu ya gitu conversion dari iklan itu tuh juga besar gitu Jadi dibanding sama yang faceless gitu ya Mbak ya. betul. Jadi nggak apa ya, nggak ada korelasinya kok antara sebenarnya antara wajah dengan kayak artis atau siapa atau good looking atau apa gitu dengan konversinya dari produknya itu. Balik lagi semua itu ada di konten kita itu bagaimana sih. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi mungkin boleh. Kalau misalnya mau tanya langsung boleh, bisa di raise hand. Nanti kita eh, unmute. Atau kalau misalnya enggak, boleh diketik lagi untuk pertanyaannya, teman-teman. Oke, belum ada lagi. Oke, oh ya ini ada pertanyaan yang kelewat ya Mbak tadi. Ada pertanyaan lebih baik mana menentukan brand. Jadi menentukan brand dengan melihat kebutuhan pasar dulu atau melihat fashion kita. Mungkin maksudnya kita punya barang dulu baru menentukan brand atau kita targetnya lihat target marketnya dulu baru menentukan brand kayak gitu Mbak. Ya, secara mudah, secara teori itu akan lebih mudah kalau kita membuat produk itu yang sesuai dengan market. Karena apa? Karena marketnya butuh ini dan kita sediakan solusinya atau kita sediakan produknya. Kalau kayak gitu kan sudah match ya, sudah apa namanya, sudah sesuai gitu antara kebutuhan sama produk yang ditawarkan gitu sih. Oke, oke, oke. Semoga menjawab ya. Boleh? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ini ada pertanyaan nih. Alasan utama Kak Kamila memutuskan faceless apa karena faktor privacy, effortless, atau syar'i nih? Mungkin kalau boleh dijawab sedikit, Mbak. Pertama karena faktor syar'i sih, lebih ke aku nggak pingin aja wajahku eh, muncul gitu di sosial media gitu karena kayak ya banyak apa ya aku takut aja gitu kalau misalnya ternyata ada yang googling atau apa gitu sedangkan mungkin aib-aibku dulu itu ada gitu kelihatan gitu foto-foto zaman masih muda atau gimana itu nanti kelihatan gitu nah itu aku nggak mau terjadi gitu dan juga ternyata setelah dijalanin kok enak gitu kok kita nggak perlu repot harus on kamera kok kita nggak perlu repot untuk ya itulah dan lain-lain itu jadi lebih cepet sih gitu. Oke. Jadi awalnya sih karena syar'i, tapi memang ya kalau cewek kan memang effortnya kalau on cam harus dan segala macam ya Mbak. Kalau misalnya off cam kan ya udah gitu.
nggak perlu gitu. Yang penting kontennya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ada pertanyaan. Berapa lama proses konten Kak Kamila sampai akhirnya pertama kali dapat endorse dari sebuah brand? Qadarullah kalau endorse itu belum ada, karena memang di produk aku, karena aku jualnya itu bukan endorse ya, fokus utamaku bukan endorse. Di akun yang pertama aku, akun pribadi, itu aku fokusnya untuk cari klien, karena kan aku sosial media spesialis dan juga virtual assistant kan, jadi fokus utamaku itu untuk cari klien, dan juga di akun kedua aku itu untuk jualan produk digital gitu. Jadi karena memang fokusnya itu bukan cari endorse, jadi aku nggak banyak untuk kayak review pakai produk atau review apa atau ya penggunaan produk gitu. Jadi karena aku nggak banyak review produk itu, jadi brand juga nggak akan gimana ya, nggak akan tertarik untuk endorse aku karena aku nggak pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Jadi korelasinya di situ. Kenapa aku belum dapat endorse? Tapi kalau kenapa aku akhirnya kapan akhirnya aku bisa mendapatkan manfaat dari konten aku di akun aku yang pertama itu nggak salah saat akun aku nyentuh angka 400 follower itu aku dapat klien pertama aku dari luar negeri. Jadi memang dia karena aktif konten, aktif ngasih tahu kekuatan kita apa, kekuatanku apa, akhirnya ada orang yang tertarik menggunakan jasa yang aku tawarkan seperti itu. Oke. Untuk sampai ke 400 followers itu kira-kira berapa lama tuh Mbak kemarin? Berapa bulan atau berapa minggu gitu? Kalau itu lebih ke akun pribadi sih, jadi memang isinya Oh, sebenarnya teman-teman aja. Isinya tuh oh oke. teman-teman, cuma memang karena kan di eh, Instagram kan kita bisa pakai hashtag, bisa Mm-mm. pakai location, bisa pakai audio viral gitu, audio trending gitu, bisa pakai apa ya, apalagi satunya lagi mungkin filter itu juga bisa. Itu yang bikin konten kita itu mencakup orang yang lebih luas gitu. Kita juga bisa kayak ngelove target market kita gitu, atau misalnya ini orang kayaknya cocok nih buat jadi klien gitu. Kita bisa ya DM kah atau mungkin balesin komennya kah seperti itu. Jadi orang itu kayak kepo dengan kita ini siapa seperti itu. Oke. Gimana caranya supaya bisa mempertahankan semangat kita untuk terus konten? Sorry, sorry. Oke. Masih ke mute, Mbak? Sorry, lagi mengondisikan tiba-tiba anakku nangis. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke, tadi apa? Mbak Tias? Gimana caranya supaya bisa mempertahankan semangat untuk terus konten? Semangat ya, ini memang Ya. hal yang paling susah dijaga buat kita konten kreator karena pasti ada naik turunnya, mood itu pasti ada naik turunnya, dan juga apa ya, ya itu tadi semangat ya. Sebenarnya caranya adalah tetap punya komunitasnya sih kalau aku bilang. Kita harus kayak entah kita mungkin membangun relasi dengan sesama konten kreator, apa suka sharing, suka nanyain kabar, suka chat-chatan. Dengan begitu kan kita bisa saling curhat gitu. Kita bisa saling menyemangati. Itu sih salah satunya yang bikin kita bisa semangat gitu, tetap semangat, maintain semangat kita. Oke, jadi networking kali ya Mbak ya. Jadi sesama content creator bisa sharing-sharing gitu ya. Jadi biar nggak ngerasa sendiri kayak gitu kali Mbak. Iya, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan. Mau tanya terkait tren jualan produk digital saat ini. Mohon maaf sebelumnya, saya lihat beberapa penjual produk digital lebih sering flexing atau screenshot penghasilan dibanding jelasin fitur produk digitalnya. Apa memang seperti itu yang efektif bangun marketing? Nah, ini boleh nih dijawab, Mbak. Memang trennya lagi kayak gitu ya, ketika orang udah nunjukin screenshot foto atau screenshot penghasilan itu, jadi kita itu sebagai yang nonton itu jadi FOMO gitu, jadi ngerasa Hmm. wah beneran menghasilkan nih gitu. Secara konten memang efektif gitu, konten-konten seperti itu memang efektif, tapi balik lagi ya tergantung kitanya gimana. Kalau aku sendiri agak kurang begitu suka untuk kayak flexing, nunjukin penghasilan gitu. Jadi mungkin aku hanya beberapa kali aja dalam konten aku yang pernah nunjukin kayak gitu sih. Jadi balik ke preferensi masing-masing gimana. Kalau teman-teman bisa memberikan
konten yang lebih menonjolkan fiturnya atau apa ya, ya benefit dari fiturnya itu bisa teman-teman elaborasi lagi gimana kontennya teman-teman. Tapi memang untuk screenshot itu efektif karena apa? Karena kan itu benefit yang ingin disampaikan dari produk digital itu kan. Oke, jadi untuk produk digital, em, memang lagi kontennya memang lagi seperti itu ya gitu. Jadi biar mungkin langsung ini loh kalau misalnya kamu jualan dapat segini kayak gitu. Tapi ini lagi ngomongin produk digital yang guidebook gitu ya. Tapi kalau produk digitalnya teman-teman sesuai dengan niche teman-teman, misalnya kayak teman-teman niche-nya itu masak gitu atau ibu-ibu yang apa pingin nyarinya itu masak dan keahlian teman-teman masak gitu. Lalu teman-teman itu buat produk digitalnya adalah resep. Nah, kalau ngomongin resep kan nggak harus ngomongin flexing tentang penghasilan kan. Kan kita bisa ngomongin tentang ya udah resepnya itu tadi. Tuh. Jadi ya balik lagi tentang produknya teman-teman gimana. Oke. Oke, nah ini kalau biasanya kapan nih Kak Kamila bikin konten? Bikin konten itu cara yang efektif sebenarnya adalah kita batching kontennya dulu gitu. Jadi seperti setiap hari Senin gitu kita cari ide kontennya, kita riset akun-akun sejenis, kita riset konten-konten sejenis. Hari Selasa kita bisa mulai nulis kontennya gitu. Hari Rabunya kita bisa ngedit videonya atau ngedit kontennya seperti itu. Dan ketika hari Kamis kita bisa schedule kontennya untuk di-post kapan gitu sih. Itu yang paling efektif. Kalau aku sih Oke. nggak terlalu menerapkan itu karena kebetulan banyak klien yang dihandle, jadi memang akun-akun aku nggak terlalu aktif gitu sih. Oke, nah kalau menurut Mbak Kamila nih, gimana proyeksi masa depan kreator faceless? Siapakah kreator yang jadi benchmarking Kak Kamila selama ini? Benchmark ya, aku belum terlalu punya sih karena eh, lebih ke apa ya? Aku belum terlalu punya. Cuma kalau proyeksi masa depan akan terus ada gitu karena ya Omobi, aku lagi-lagi nyeritain Omobi karena Omobi itu udah dari dulu loh. Dia udah faceless itu udah dari dulu, udah dari tahun ya nggak tahu lah aku kapan beliau mulainya, tapi dia itu sampai mungkin ada 10 tahun mungkin ya. Itu dia tetap bisa bertahan. Jadi ya faceless kan cuma cara penyampaian konten kita aja kan. Yang bikin kita bertahan atau enggak ya kita tetap relate nggak sama sama audiens kita gitu sih. Oke. Nah, ada lagi, membuat konten itu harus spesifik pembahasannya ya, Mbak. Maksudnya, misal niche-nya ibu-ibu nyari cuan dari rumah, berarti kontennya harus spesifik di tips dan motivasi nyari cuan di rumah gitu ya. Misal bikin konten yang bahas soal kerepotan sehari-hari di rumah, masih relevan dan spesifik nggak ya? Saya masih bingung menentukan spesifik atau enggaknya gimana, terutama untuk naikin engagement dan followers. Oke. Iya harus harus spesifik karena kalau campur aduk orang nggak pingin jadi males buat follow karena kontennya itu campur aduk gitu. Kedua, cara nentuin niche-nya dulu sih sebenarnya itu lebih penting daripada eh, apa ya gimana kontennya gitu. Jadi kayak kenapa sih teman-teman pinginnya jual apa tadi produk digital guidebook itu ya? Kalau teman-teman memang nggak suka tentang konten itu atau tentang niche itu ya teman-teman harus cari niche yang teman-teman sukain dulu gitu loh karena kan konten ini long term ya ini tuh panjang gitu nggak sebulan 2 bulan itu kelihatan hasilnya gitu jadi memang harus bener-bener teman-teman sukain dulu kontennya apa gitu teman-teman mau suka dulu eh, niche yang teman-teman mau bidik gitu loh kenapa aku milihnya niche tentang eh, penghasilan dari rumah karena memang aku udah 5 tahun kerja remote itu aku berarti kan aku dapat penghasilan dari rumah terus aku itu juga sosial media spesialis aku juga tentang apa virtual assistant gitu aku freelancing lah ibaratnya itu gitu jadi memang hal itu adalah hal yang aku sukain gitu tapi kalau teman-teman nggak mau masuk ke dalam pembahasan ibu rumah tangga, ya
cari pembahasan yang memang teman-teman suka gitu, entah fashion atau tentang apa ya, tentang masak gitu. Itu teman-teman bisa pilih yang teman-teman suka gitu. Biar apa? Biar teman-teman kuat nih mau mau ngonten sampai 10 tahun ke depan tuh kuat. Kenapa? Teman-teman tuh suka dengan hal yang teman-teman bagikan ke orang gitu. Baru kita setelah kita nemuin yang kita suka, kita bikin produknya yang sesuai gitu. Kalau teman ya seperti yang aku bilang tadi, kalau memang sukanya masak, ya bikinnya resep masak. Jangan jualan eh, produk digital buat book gitu. Oke. Oke, nah ini pertanyaan lagi Mbak, sikap dan mindset apa yang Kak Camilla miliki saat menghadapi netizen dan dikatain pasti ujung-ujungnya jualan kelas? Ini lagi rame nih di thread tentang ujung-ujungnya jualan kelas. Iya. Dan ya gimana ya, mau mau dari zaman dulu juga pasti ada gitu. Zaman dulu orang-orang motivator juga dikatainnya juga ujung-ujungnya jualan ludah kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi ya akan ada aja orang-orang seperti itu. Ya udah kita fokus aja dengan tujuan kita apa. Nggak usah diambil pusing ya Mbak ya. Sambil pusing. Walaupun ya pasti ada pusingnya juga, tapi ya Iya. kita harus fokus ya. Ya, oke. Mau tanya, walaupun udah rutin buat konten, Mbak Camilla apakah masih rutin kayak canvassing, cold email, dan seterusnya? Dan seberapa berpengaruh konten-konten yang dibuat ke konversi closing klien yang baru? Kalau misalnya eh, closing klien lewat ini ya, engagement gitu ya, Iya, iya. itu udah nggak terlalu karena aku alhamdulillah qadarullah itu udah full slotnya. Jadi ya lagi ketika nanti di eh, akun aku yang jualan servis aku itu sekarang udah aku mulai masukin sisip-sisipin produk digital tentang eh, produk digital tentang sosial media dan juga tentang membangun bisnis gitu agar apa agar produk digitalku cocok sama audiens yang ingin aku buat. Jadi ya Oke. kalau misalnya sekarang nyari kliennya masih lanjut apa enggak begitu lanjut karena memang em, udah penuh paling ya kalau yang kontak-kontak aja gitu mungkin masih bisa disisip-sisipin waktunya tapi aku nggak aktif mencari lagi paling ketika nanti aku ngonten lagi itu ya aku akan lebih banyak jualan produk digital aku sih gitu. Oke, nah ngomong-ngomong produk digital nih berarti Mbak Camilla pakai platform UTAS ya berarti kan? Betul. Nah, boleh dijelasin sedikit juga gimana sih kalau platform UTAS ini mendukung perjalanan Mbak Camilla juga dalam menjalankan business marketing dan menjual produk digital gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Karena kan kalau misalnya di akun aku yang pribadi itu yang Kakak Mila, itu kan target marketku memang pasarnya untuk internasional, pasar luar gitu. Aku bikin kontennya dalam bahasa Inggris. Jadi ya Alhamdulillah dengan UTAS, UTAS juga punya eh, apa ya servis ya yang tentang yang ngejualinnya itu dengan dolar gitu. Jadi memang match banget ketika aku mau jualin dolar bisa, ketika aku mau jualin dengan rupiah juga bisa gitu. Jadi memang bantu. Dan juga di UTAS itu kan ada fitur konsultasi ya. Jadi memang akhirnya klien-klien itu booking jadwal untuk discovery call atau interview itu lewat UTAS itu. Jadi untuk fitur yang sering digunakan berarti yang konsultasi itu ya Mbak ya, kalau untuk Mm, di UTAS. ya, sama ya itu tadi penjualan produk digital itu tadi. Terus Oke. Kalau mau buat konten, berarti siap menghapus feed-feed yang udah lama ya Mbak, atau perlu buat akun berbeda nih dari akun pribadi gitu. kalau aku dulu pakai akun pribadiku dan memang aku archivein semua, aku masuk-masukin semua. Terus kalau yang akun income halal itu aku pakai akun bekas jualan gamis kalau nggak salah. Aku dulu pingin jualan gamis. Terus juga sama, konten-kontennya udah mulai aku archivein terus aku ubah. Sebenarnya ada yang bilang kalau bikin akun baru itu lebih cepat, tapi aku udah nyobain pakai akun baru juga ya nggak begitu jauh berbeda jadi ya cukup bergantung pada hoki-hokian juga selain pada teknik-teknik yang tadi seperti penulisan eh, hashtag dan juga audio trending seperti itu.
Oke. Jadi, mungkin bisa di-archive karena ternyata kalau misalnya bikin akun baru pun juga nggak terlalu berbeda ya, Mbak, ya, gitu, untuk, apa namanya, mencari followers juga kayak gitu kan. Betul. Nah, oke, ini, kayaknya kurang beberapa menit lagi nih, teman-teman. Jadi, dari saya ada pertanyaan buat Mbak Kamila. Jadi kalau untuk Mbak Kamila sendiri boleh bukan pertanyaan sih, mungkin boleh kasih tips utama yang bisa Mbak Kamila berikan kepada teman-teman di sini semuanya yang ingin memulai faceless marketing dan mungkin berjualan produk online kayak gitu, Mbak. Tips utama niche-nya dulu, benar-benar pikirin niche-nya. Jadi seperti yang aku tadi bilang, kalau kita harus pilih niche yang memang kita sukain karena ini perjalanan lama, mungkin hasilnya nggak akan kita rasain dalam waktu sebulan 2 bulan. Mungkin ada orang yang memang sebulan 2 bulan udah dapet hasilnya, tapi mungkin juga enggak gitu. Ada yang butuh setahun atau ada yang butuh 2 tahun. Nah, kita harus siap untuk menjalani proses itu. Makanya memilih niche yang kita suka itu penting banget. Dan kemudian baru deh tentuin produk yang mau kita jual itu apa gitu. Apakah produk digital, ataukah affiliate, ataukah service, jasa, seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan niche yang kita tujukan tuh tadi. Itu sih. Oke, jadi tentukan niche yang paling penting ya. Jadi kalau udah tahu niche-nya apa, jadi akan lebih memudahkan dalam membuat konten gitu ya berarti. Ya. Oke, baik, sebelum saya tutup, mau mengingatkan lagi buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini, jadi boleh share keseruan teman-teman mengikuti webinar malam hari ini dengan posting ke Instagram, gunakan caption yang menarik, dan paling penting tag Instagram UTAS @utas.co dan hashtag UTAS Event. Postingan paling lambat malam hari ini pukul 23.59 WIB. Untuk pemenang akan diumumkan di Instagram Story UTAS, dan satu pemenang yang beruntung akan mendapatkan layanan UTAS Pro 1 bulan. Dan juga misalnya buat ada yang ketinggalan tadi nggak ikut dari awal, tenang aja karena bakal ada rekamannya di YouTube UTAS, jadi jangan lupa di-subscribe juga. Oke, karena sudah di penghujung acara, kita tutup UTAS Inspire malam hari ini. Makasih sekali lagi ya buat Mbak Kamila udah mengisi dan sharing-sharing ya Mbak ya. Semoga nggak kapok ya Mbak. Jazakillah khair teman-teman. Maaf ya kalau banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Oke, nanti boleh langsung aja kalau mau tanya-tanya ke Mbak Kamila ke Instagramnya ya, yang @income.halal ya Mbak ya. Iya betul, bisa di situ atau di akun pribadiku di kakamila_. Oke, jadi nanti boleh langsung aja ke Mbak Kamila untuk mau nanya-nanya. Kalau misalnya mau konsultasi boleh ke UTASnya Mbak Kamila juga gitu untuk apa namanya konsultasi. Dan terima kasih juga tentunya buat semua teman-teman Bapak Ibu di sini yang sudah hadir malam hari ini untuk mengikuti UTAS Inspire 4.0. Sampai ketemu di webinar UTAS Inspire selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.